Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Habim TV, alhamdulillah dalam kesempatan saat ini, saat yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa hadir beserta Bapak Ustadz dari Habim TV, Bapak Nono Rahmatullah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pemirsa semuanya, pada kesempatan saat ini kita akan memulai babak baru dengan ngoperasi gitu ya. Iya. Itu Pak Ustaz? Insyaallah. Iya. Bukan berarti hadirin, bukan berarti ngoperasi di rumah sakit saja, tapi insyaallah akan dijelaskan oleh Bapak narasumber kita. Mangga silakan. Iya, jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tadi harusnya ngobrol ya, malah jadi serius lagi. Enggak, dari yang tadi deh. Iya. Yang tadi nanya apa? Ya, Ngoperasi pas. iya. Ngoperasi. Jadi apa? segmen kali ini kita akan membahas ngoperasi. Apa itu Iya. ngoperasi Pak Ustaz? Oh iya, ngoperasi. Ngoperasi itu kalau di istilah medis ya menindak pasien yang berpenyakit dengan Iya. alat-alat medis tertentu kan. Iya. Tapi kita hari ini Tidak bawa alat-alat ya? Tidak bawa alat-alat karena saya bukan dokter. Yang kita maksud ngoperasi itu adalah ngobrol perkara syariat Islam. Oh, gitu. Jadi insya Allah ngobrol perkara syariat ya, Islam sekitar- itu mungkin sekitar syariat ngoperasi. Islam. Iya, insya Allah. Hadirin, insya Allah kita sudah tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz terkait ngoperasi itu adalah ngobrol perkara syariat Islam. Yang mungkin temanya kali ini yang akan diangkat adalah Kita hari ini temanya kita ngobrol sabar ya. sabar. Walaupun sabar itu ternyata ada beratnya, ada yang ringan-ringannya juga. Insya Allah. Insyaallah. Insya Allah. Hadirin, insya Allah tadi juga ngoperasi kita kali ini adalah membedah terkait, bukan tadi membedah pasien, tapi akan membedah akhlak kepada Allah, yaitu sabar. Iya. Ya silakan mungkin. Ya, ketika kita bicara sabar ya, Iya, sabar. kan itu sudah menjadi hal yang keseharian kita, jadi bahasa kita ya. Iya. Karena sebenarnya sabar itu bukan bahasa Indonesia ya. Iya. Sabar itu bahasa Arab. Cuma karena sudah lama kita memakai bahasa itu, mengadopsi bahasa itu kepada bahasa kita, sehingga kita juga Sepertinya seperti bahasa. jadi bahasa kita ya, padahal itu bahasa pinjaman gitu Iya, ya. pinjaman. Artinya kalau pinjaman harus balikin lagi Iya. ke aslinya. Apa tuh bahasa aslinya sabar? Kalau dalam Al-Quran ya, dalam kamus bahasa Arab, sabar itu adalah menahan sesuatu ya, Iya, sabar. atau menahan sesuatu agar sesuatu itu terlaksana atau tidak terlaksana lah maknanya itu. Dimana sabar ini di banyak ayat, di banyak surat, di banyak ayat Al-Quran menjelaskan. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan ada beberapa ayat yang lain yang menjelaskan tentang hal itu. Sabar tadi saya angkat sebagai bahasa keseharian. Kadang-kadang ya kita di perjalanan aja gitu ya, misalnya kita naik kendaraan nih, Iya. yang roda 2 ya, naik kendaraan tuh di pas panas-panasnya gitu, pas kena lagi lampu merah gitu Itu di ya. kehidupan sehari-hari yang kita rasakan pada hari ini. Bagaimana seperti kita itu ya. bersabar agar tidak melanggar aturan lalu lintas Ya, gitu. Itu penempatan sederhana. sabar ya. Hal yang sederhana dalam sabar keseharian kita. Jadi menahan diri mungkin dari kemacetan, dari apa-apa Iya. kehidupan hari ini, seperti itu adalah sabar. Walaupun nanti kita juga bicara sabar tentang sabar dalam melaksanakan syariat Islam itu sendiri sesuai judul ngoperasi kita ya. Iya. Karena memang hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan ini, Iya. yang lawannya kesyirikan, pasti akan memerlukan kesabaran kan. Iya. Dan di situ nanti ada rincian-rincian pastinya ya. Seorang ibu dalam rumah tangganya mengurus anak, Iya. melayani suami, ibu-ibu yang hari ini mungkin hanya sekedar masak apa gitu ya. Yang kemarin masak apa, hari ini masak apa, dia harus bersabar, bukan berarti diam. Iya. Tapi sabar itu tentu berupaya, berikhtiar, atau di dalam Al-Ankabut disebutkan
waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Iya, Nah, seperti itu. jadi sabar itu bukan berdiam diri saja, walaupun ada makna sabar seperti Tapi itu. tadi menahan, tapi tidak hanya untuk diam, Iya. ya, tapi progres mungkinnya untuk Ada upaya. Nanti ada sabar yang diam dalam arti ketika memang sudah tidak ada yang bisa dilakukan kecuali diam. Iya, Ada sabar yang seperti itu, kurang ya. lebih. Oke, Ustaz. Oke. Mungkin ada pertanyaan tadi ya disampaikan dalam surat tadi, kalau tidak salah Al-Baqarah. dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu Bis-sabri. bis-sabri was-shalah. Mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa dalam Al-Qur'an Allah saja menegaskan bahwa sabar itu harus bahkan digadangkan dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Iya. Jadi sabar dengan salat, kan gitunya. Dan itu tidak akan sampai kepada sabar dan salat itu kepada orang yang khusyuk gitunya dalam Ya. ayat tersebut. Nah, mungkin definisinya mohon supaya kami dan semuanya bisa lebih jelas gitu memaknai. Kalau itu di dalam surat masih Al-Baqarah di ayat 4445 itu ya, Iya. yang berkaitan dengan khusyuk itu. Nah, artinya ketika kita berbicara tadi di keseharian contoh-contoh yang sederhana, ketika kita tidak bersabar dalam hal yang sederhana saja, Iya. misalnya dalam hal anak tuh, Iya. anak mau apa nih ke ibunya meminta hal yang sederhana, minta dimasakin makanan untuk dia, sabar yang difahami anak tuh apa? Menunggu misalnya. Iya. Tunggu nak, ibu sedang masak belum matang nih. Nah Iya, itu iya. teh kalimat menunggu itu adalah kesabaran. Salah satunya kan. Salah satunya. Lalu si anak berupaya sabar, berupaya menunggu sampai si ibu selesai memasak, itu sebuah kesabaran yang tentu pelajaran yang sederhana tapi memang luar biasa ya. Iya, iya. Kalau menunggunya 2 jam memang Jadi terlalu lama mungkin. ya bisa seperti itu. Nah tentu untuk kita yang hari ini sabar menunggu kematian misalnya ya, kan bukan perkara sepele. Mudah. Kita bertauhid, kita menghindarkan kesyirikan itu kan sebenarnya tidak lama. Cuman seumur hidup aja. Iya, iya. Seumur hidup itu berapa lama? Kalau umur kita 60 tahun, orang yang hari ini baru 40 tahun, memang seumur hidup itu 20 tahun ya. Iya, iya. Tapi kalau seumur hidup itu tinggal setahun lagi, berarti sabar hanya tinggal setahun. Oh iya, iya. Atau tinggal seminggu mungkin, atau tinggal Ya, sehari. berarti tadi tersampaikan orang yang khusyuk itu sendiri mungkin orang yang Oh iya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal alal khashiyin. khasiin. Dan hendaklah engkau meminta tolong atau tolong menolong ya, bis-sabri dengan kesabaran, was-shalah dan sholat. Iya. Dan perkara itu, perkara sabar itu berat sebenarnya. Lakabiratun tuh Ila alal khasiin. Ya sungguh berat. Iya, berat. La itu kalimat kata taukid ya. Oke. Sungguh berat gitu. Illa kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah ini kan ternyata sabar itu bukan hanya menunggu saja seperti si anak menunggu matang masakan yang sedang dimasak oleh ibu. Disajikan oleh ibunya. Ya, tapi kita juga ada masa menunggu yang kapan nih ajal tiba lalu kita mempertahankan ketaatan kita dan menghindari dari kemaksiatan atau kesyirikan. Ini kan perkara yang luar biasa sebenarnya. Berarti kalau didefinisikan, kalau tadi dalam ayat, berarti orang yang tidak khusyuk tidak bisa sabar pada akhirnya. Ini seperti itulah. Sebenarnya kalau secara umum orang bisa bersabar sekalipun misalnya tidak dikaitkan dengan khusyuk gitu ya, orang-orang yang tidak dikaitkan dengan Islam bisa saja orang bersabar. Tapi khusyuk ini dikaitkan sebenarnya dengan ayat berikutnya. Ya. Yaitu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi ada ada sesuatu yang dikaitkan dengan yadunnuna annahum, nah, ada keyakinan bahwa akan bertemu dengan Allah. Iya, iya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini yang menjadi luar biasa itu, Bu. Jadi perkara sabar itu bukan sampai mati gitu ya. Tapi sampai yadununa ala qurabihim. Iya, sampai bertemu dengan Allah, itu sebuah kesabaran yang luar biasa. Dan pertemuan-pertemuan dengan Allah itu kan ada pertemuan-pertemuan yang harian misalnya, atau yang mingguan, pekanan gitu. Setiap Jumat gitu harus disabari, harus berjumatan gitu. Jumat. Ya, Setiap hari. Yang setiap hari ada 5 kali itu kan memerlukan kesabaran. Artinya kesabaran itu ada hal-hal yang harus kita menahan diri. Iya, Kita sholat nih tadi. Sholat itu berat. Bagi kita mungkin yang sudah terbiasa, pemirsa, kalau tidak ngomong dalam waktu 5 menit itu mungkin bagi yang sudah terbiasa sholat itu biasa. Tapi bagi anak kecil tuh luar biasa. Dia harus duduk atau diam gitu ya, tidak
ngomong apa-apa selain bacaan Al-Quran itu satu hal yang berat sebenarnya. Iya, iya. Nah, bagaimana khusyuk itu ya dia yakin bahwa dia akan dinilai oleh gurunya dulu, Iya, oleh iya. orang tuanya dulu, Iya. nanti ya oleh Allah kan begitu. Nah itu kan luar biasa. Iya, berarti. Dasar-dasar untuk sabar itu tidak hanya sekedar kultur yang tadi bahasa pinjam, sabarlah gitu, Iya. tanpa dikaitkan dengan Islam. Ini tidak dikaitkan dengan tadinya syariah. berarti terdefinisikan bahwa orang khusyuk lah yang akan bisa sabar. Insya Allah orang Ya, khusyuk yang bisa berarti sabar. ketika orang yang tidak khusyuk sangat kemungkinan tidak akan bisa sabar pada akhirnya. Ya, secara hakikat Secara seperti itu. agak sulit itu. Nah, oke Ustaz. Kalau melihat lanjutan dari ayat yang seterusnya kalau tidak salah kan sebagai wujud praktis dari ujian kesabaran itu kan walanabluwannakum betul. Di Al-Baqarah 155 kalau tidak salah. 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Wa basyiris sabirin. Ya Ayat itu, seperti Wabasyiris sabirin. Ya ayat tersebut menggambarkan tentang sebuah kesabaran ya di Iya, Al-Baqarah 155. Artinya ada sabar menahan derita. Oh, gitu. Bagi kita mungkin nunggu istri kita masak telur seperempat jam itu hal yang biasa. Tapi bagi anak sungguh suatu hal yang menderita bagi dia tuh ya. Berat gitu ya nunggu matangnya sebutir telur aja kan gitu. Itu wujud praktis Ya. sebenarnya. Minal khauf wal ju'i apa tadi? Walana bulalakum bisyai minal khauf. Dari rasa takut. Takut apa nih? Takut kehilangan pekerjaan, takut ekonomi kita rugi, atau takut masa depan kita hilang, madesu, masa depan suram, atau takut akhirat kita rugi. Nah, tentu ada target-target tertentu dalam sebuah kesabaran. Nah ini kan tentu dalam menahan derita, menahan musibah, ujian gitu ya, ada sebuah kesabaran yang luar biasa. Selain sabar melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan sabar menahan derita. 3 hal ini memang cukup menjadi urusan penting ya dalam tema sabar kita kali ini. Ini kan yang menjadi ujian pada hari ini butuh kesabaran kan tadinya seperti wanaqsi minal amwal sangat terasa. Bahkan manusia-manusia hari ini dalam menjalankan ketauhidannya bisa saja kan sholatnya lalai karena tadi masalah harta bisa jadi seperti itu ya. Karena dia tidak sabar memanage waktu, tidak sabar memanage dirinya, disiplin bicara, disiplin berperilaku, kan dalam sholat itu seperti itu. Tadi contohnya bagi si anak untuk diam 5 menit itu berat gitu ya. Dia tidak ngomong, tidak tengok kanan kiri, ya hanya harus cukup bergerak sesuai arahan, sesuai kaifiat sholat kan berat. Dan bagi kita tentu beratnya itu bukan hanya di rutinitas saja, tapi berat dalam hal kehusuannya tadi. Jadi selama sholat kita harus manteng kepada Allah itu bukan tidak ingat apa-apa. Kalau begitu pingsan mungkin ya. Ya ini mah konsentrasi gitu ya. Lalu yakin bahwa sholat ini dinilai, dilihat oleh Allah. Kan begitu ya. Seolah-olah beribadah ke ihsan itu kan begitu. Hablil warid gitunya. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Allah itu di atas aras. Secara zatiah kan kita tidak bisa memikirkan, tapi minimal eksistensi Allah seperti itu terasa gitu pada saat itu. Jadi kalau ihsan itu kita seolah-olah melihat Allah, atau yang paling hak itu adalah Allah melihat kita. Nah dengan seperti itu kita yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kita dilihat oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Ya, pemirsa Habim TV tadi sudah dibahas dari mulai definisi tadinya, bahkan disampaikan sabar itu apa? Ya, sebagai wujud menahan diri. Kalau ada bahasa lainnya sikap keteguhan, kemampuan seseorang dalam menahan dirinya itu adalah sabar. Tadi disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Disampaikan pula dalam ayat tadi tidak akan mungkin sabar jika seseorang tidak khusyuk. Ya, wa inna lakabiratun ila alal khasyin tadi disampaikan. Dan yang terakhir wujud aplikatif yang akan sangat terasa dalam surat Al-Baqarah 155 tadi Bapak Ustadz menyampaikan bahwasannya ujian itu yang pasti terjadinya bahkan tadi dalam anak sholat saja, waktu sholat saja berat itu. Bukan bagi anak-anak, buat bapaknya berat. Orang bisa jadi lebih berat. Kadang-kadang ujian yang sangat terasa tadi
bisyai minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus. Iya, dan dari sholat ke sholat itu juga perlu kesabaran yang luar biasa. Iya. Dari duhur ke asar itu ada kesabaran yang harus dijaga. Dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya itu harus, dan seterusnya itu ada kesabaran yang dijaga. Berarti wujud sabar itu Ya. dalam setiap saat nih, ya. Ada sebuah kisah yang mengungkapkan tentang kesabaran dalam memegang syariah nih. Iya. Jadi begini kisahnya tuh. Ada seorang yang membeli tanah nih ya. Jadi seorang tuh membeli tanah, dijualnya nih. Si A menjual tanah ke si B, lalu si B membelinya dengan harga yang wajar. Tiba-tiba di dalam tanah itu ketika dicangkul tuh dia mendapatkan emas ya. Harta karun. Nggak tahu harta karun apa harta Nabi Sulaiman. Yang jelas di situ ada emas, ada harta yang berharga lah gitu. Lalu si pembeli ini dia merasa tidak membeli emas itu, kan aneh pemirsa ya. Iya. Harusnya mah dia teh nggak bilang-bilang tuh ke si penjual. Enggak, ini jadi milik ini enggak. Si pembeli itu malah melaporkannya kepada si penjual. Pak, saya kan beli tanah dari Bapak. Oh iya. Lalu ya saya kan cuma beli tanah aja. Lalu ya saya dapat Di emas dalamnya nih. Ada emas gitu ya. Saya kembalikan aja. Soalnya saya cuma beli tanah, nggak beli emasnya gitu. Kata si yang penjual tanah ini, oh Pak, enggak. Saya justru menjual tanah itu berikut dengan tanahnya, Dengan isinya. pohon-pohonnya, termasuk isi-isi yang di dalam tanahnya. Nah ini kan sebuah kisah yang unik ya, yang hari ini kayaknya Berarti jarang. dua-duanya tadi si penjual sama si pembeli terbimbing akidahnya, Iya. terbimbing tauhidnya. Karena Sampai dia seperti tahu itu. syariat, Iya. bahwa hal itu dia tidak merasa memiliki. Sehingga dia tidak mau mengambil barang yang dia sebenarnya ragu untuk memilikinya. Iya, iya. Baik itu si penjual tanah atau si pembeli, karena awalnya dia tidak tahu kalau di tanah itu ada emas. Iya. Yang akhirnya tuh buntreng, bertengkar. Biasanya bertengkar teh orang teh rebutan barang. Ini mah Pak nggak mau gitu. Ini nggak mau, yang Ya, itu nggak mau lagi. iya. Nah akhirnya tuh sampai dibawa ke pengadilan kisahnya. Nah oleh si hakim diputuskan bahwa si emas itu akhirnya dibagi dua gitu. Sampai ditanya oleh si hakimnya itu, si bapak A punya anak nggak? Punya. Perempuan? Iya perempuan. Si bapak B punya anak? Laki-laki? Iya laki-laki. Udah nikahkan aja gitu. Si akhirnya itu besanan, dan si anaknya itu dikasih hadiah itu emas itu. Alhamdulillah. Yang dari kesabaran itu tentu akan membuahkan apa ya, ketenangan, kesakinahan. Artinya kalau berpegang kepada syariah itu tidak akan terjadi pertengkaran yang tidak produktif. Kalau tadi bertengkar dalam tanda kutip ya, dia tidak mau di hadapan Allah. Iya, demi kebaikan. Dia tidak mau di hadapan Allah dihisab bahwa dia memiliki barang yang bukan miliknya. Kan hari ini maaf jarang pemirsa ya untuk mendapatkan barang itu, jangankan sampai emas sebesar itu, misalnya untuk hal sepele saja dia bisa rebutan. Nah, contohnya banyak sebenarnya ya. Intinya dalam menjalankan sabar itu berpegang kepada tauhid, menjalankan syariat itu. Insya Allah akan mendapatkan hikmah tadinya kalau berbicara dalam sejarah. Pemirsa Habim TV, mungkin itu saja tadi dari segmen kita dalam ngoperasi ngobrol terkait perkara syariat Islam yang tadi membawa judul adalah sabar dengan definisi dan faktanya sampai tadi dibawa kepada sejarah, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran sedikit banyaknya, dan dari kekurangan kami mungkin dan dari kekurangan Pak Ustadz mohon maaf atas sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.